bercerita tentang masa di mana saya melayani gereja, melayani Tuhan, saya teringat tetangga saya kemarin. Tetangga saya ini beli motor, baru grace dikirim dari dealer. Nah, kemudian 2 minggu kemudian dia bercerita kalau motornya ini mengalami sebuah masalah, di mana ketika dia starter itu nanti hidup terus mati lagi. Nah, kemudian tetangga saya ini saya tanya, Pak, nah kemarin waktu mengoperasionalkan motor itu apakah sudah baca buku petunjuknya atau belum? Nah, kemudian tetangga saya bilang, Bapak itu motor itu kan ya cuma begini aja sih, tinggal dihidupin, kemudian kalau kita kepingin jalan tinggal digas saja. Enggak seperti itu, Pak. Jadi semua produk itu oleh penciptanya, oleh pabrikannya pasti disertai dengan buku petunjuk, buku pedoman. Nah, supaya apa? Nah, supaya yang pertama pastinya nih, supaya motor ini bisa punya lifetime yang lebih lama, jangka waktu yang lama, karena kita mengoperasikannya sudah sesuai dengan petunjuk dari sang produsennya. Mantap itu, Pak. Jadi akhirnya kita ketemu nih sebuah masalah. Bapak ini dulu punya motor yang masih produksi tahun-tahun yang lalu, yang sudah dia pelihara selama mungkin 30-an tahun. Maaf, 30-an tahun, dan masih pakai sistem karburasi. Sehingga tinggal dikunci, ceklek, hidup, masukin gigi, tancap gas. Nah, ketika beliau ini, bapak ini, tetangga saya ini beli motor produksi tahun 2002. Nah, ini ada sebuah perubahan di mana mesin-mesin sekarang ini sudah menggunakan sistem injeksi. Nah, tentunya ada satu standar operasional yang paling dasar, yaitu ketika menghidupin itu harus dihidupin dulu, ceklik. Nanti ada ini nih gambar kayak ini oli atau bensin ini nyala kuning, kemudian dibiarkan mati lagi, baru kemudian nanti di starter. Nah, ini sebenarnya simple dan sederhana. Nah, dari situ pertanyaannya, kok Agus ini sebenarnya tentang saya dulu. Kok Agusnya apa, Pak? Oh, sorry. Iya, karena ini ada banyak margatan. Iya, ini ada kok Agustan yang sedang sakit. Pak, nama saya Dondi, Pak. Iya. Iya. Jadi ketika pertanyaan kok Dondi Tan tadi, iya, meskipun sama-sama Tan tapi kita beda. Iya. Sama-sama setan ya, Pak. Iya, saya masih ada setannya sedikit. Iya. Jadi bertahun-tahun, selama lebih dari 3 tahun ini saya merenungkan. Meskipun saya secara fisik jasmani saya melayani Tuhan, saya mencari jiwa, ya, sesuai dengan apa yang menjadi amanat agung di kepercayaan saya dahulu. Nah, saya ada yang selalu saya pikirkan dan mengganggu hati saya selama 3 tahun. 3 tahun belakangan sebelum Bapak bersyahadat ya? Iya. Nah, apa tuh, Pak? Selama 2 tahun kemudian saya memutuskan untuk tidak lagi pernah ke gereja. Oh ya, jadi saya sudah tidak ke gereja, tetapi karena saya ini punya sebuah habit dari kecil, yaitu tentang kesetiakawanan, tentang bagaimana kita ini suka membela teman, solidaritas. Ya. Saya tetap membantu teman-teman gereja, terutama di dalam hal mendirikan bangunan gereja tentunya. Nah, ini kan berkaitan dengan izin, legalitas dan semuanya ini, saya tetap membantu mereka. Tetapi saya tidak pernah lagi ke gereja, ataupun saya melakukan khotbah-khotbah seperti biasanya ketika saya jadi pendeta. Jadi maaf Pak, jadi selama 2 tahun sebelum Bapak bersyahadat itu Bapak sudah bukan lagi pendeta? Bukan. Oh, oke. Iya. Terus berapa tahun Bapak menjabat menjadi pendeta? Oh, baik. Ya, saya ditahbiskan menjadi pendeta itu di tahun 2014. 2014. Ya. Oh, oke. Saya pertama kali ditahbiskan di YHS Church, Yesus Hidup Sejati Church. Oh. Ya. Gereja Yesus Hidup Sejati. Ya. Atau Yakin Hidup Sukses. Masih. Ya, okay. Ya.
Terus nanti kalau saya sebut lagi pendirinya nanti juga IHS semuanya. Iya, iya. Iya, jadi saya ada di situ dan kemudian saya ditaruh di sebuah daerah pedesaan di Kabupaten Semarang. Saya ditaruh di situ. Nah, di sini mulai banyak praktek. Ketika saya di dalam, mulai ada banyak praktek yang nanti harus diceritakan panjang. Tapi saya mau ambil sebuah poin di pertanyaan kenapa meninggalkan kekristenan. Nanti dulu Pak. Oh, Nanti baik. dulu Pak. Baik, Jangan gimana? cepet-cepet Pak. Masa kecepatan kalau begitu. Nah, maksudnya gini, Bapak ditabiskan menjadi pendeta 2014. Sebelumnya berarti Bapak menempuh pendidikan di STT, begitu? Oh iya, baik. Iya. STT mana tuh Pak? Oh iya. Jadi ini kita harus tahu dulu kalau di kekristenan ada denominasi. Denominasi. Ya, setiap denominasi itu punya standar sendiri tentang bagaimana mereka mengangkat seseorang menjadi pendeta. Ya, kalau STT saya ada di STT Harvest Semarang. Oh, Harvest Ya, Semarang. ambil S2, tapi saya hanya sekitar 10 bulan. S2-nya? Iya. Oh, berarti Bapak jenius dong Pak? Enggak, maksudnya saya meninggalkan itu. Oh, Iya. Bapak tinggalkan S2-nya Iya, waktu itu. Oh, iya. oke. Nah, Pak, betul nggak nih? Saya pernah mendapatkan brosur. Saya pernah dapat brosur atau saya pernah membaca brosur. Di dalam brosur itu ada ketentuan kalau mau untuk kelulusan di STT gitu Pak. Kok ada syaratnya harus bisa memurtadkan minimal 5 orang gitu Pak. Betul nggak sih Pak itu Pak? Oh iya. Iya, jadi tentu itu betul. Iya. Betul ya, bener ya? Iya, tolok ukurnya. Betul ya, betul. Iya, tolok ukur kita itu menjadi seorang pendeta itu salah satunya. Iya, iya. Tentunya Kepiawaian kita. Iya. Aduh. Kepiawaian kita Iya, iya. untuk memenangkan jiwa, merekrut jiwa, membawa orang. Dalam kata lain memurtadkan orang gitu Oh ya. iya, dalam bahasa. Untuk masuk ke dalam kekristenan gitu Iya, Pak. betul. Oke. Tentu Oh, itu. ternyata bener ya. Ya, Berapa orang Pak yang harus Bapak murtadkan waktu itu? ya, Menurut STT yang tempat Bapak itu? ya. Kalau di tempat kita hanya 5 ya. 5 orang? Iya. Oh, oke, Hanya bukan 5. 10 ya Pak ya? Iya, kalau 10 ini saya lebih target. Oh, Bapak ceritanya waktu itu dapat Iya, 10? 10, ya. Oh, berarti Bapak ini dong, dapat kumlot dong berarti. Itu enggak ya? Tetapi benar ya Pak ya, artinya di dalam STT itu salah satu syarat untuk lulus adalah memurtadkan sekian orang gitu ya? Iya. Oh, oke. Sampai gitu ya. Apakah itu harus dari umat Islam atau boleh dari agama apa aja? Oh, dari agama apa saja? Apa saja boleh. Ya. Terus apakah harus dari ring 1, ring 2, maksudnya dari keluarga dekat atau Oh, enggak harus. Atau enggak harus, Enggak tapi harus. dari semua, Iya. dari luar juga boleh. Iya, kita random aja ya. Oh, oke ya. Iya. Oke, Bapak STT, kemudian sebelumnya apakah dari kecil memang Bapak sudah istilahnya ke gereja gitu? Ya. Saya dari kecil taat Katolik. Oh, Katolik ya. Saya taat Oke. Katolik dan saya putra altar. Oh, Kemudian ada kesempatan 6 bulan masuk di seminari Mertoyudan. Ya. Jadi untuk dipromosikan masuk ke seminari. Oh. Oke, di SMP ya dulu ya, SMP kelas 3. Tapi Bapak nggak ambil seminar itu? Saya tidak ambil karena saya tidak memilih untuk itu, tetapi karena waktu itu koordinator dari Putra Altar ini merekomendasikan saya ini salah satu orang yang bisa, menurut beliau bisa untuk menjadi pastor. Oh gitu. Nah terus Bapak tadi dari Katolik terus masuk ke STT, artinya Bapak pindah agama dong Pak? Ya, saya pindah Kristen Dari itu tahun 2000. Dari Katolik ke Protestan? Iya, tahun Itu 2000. bisa disebut pindah agama kan Pak? Oh, iya. Kan beda kan agamanya kan? Beda. Kan dua agama yang berbeda kan? Iya, agama yang berbeda. Oke, berarti Bapak pernah pindah dari Katolik ke Protestan. Terus di Protestan akhirnya Bapak menempuh pendidikan di STT gitu ya. Iya. Kemudian ditabiskan menjadi pendeta. Nah itu pada waktu itu Bapak di pendeta denominasi apa tuh Pak? Oh iya, pertama tadi YHS ya. Kemudian YHS ya? Iya, Oke, kemudian terus? yang kedua GPPS. Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Surabaya. Iya. Saya dulu pernah Pak di GPPS Iya. Pak. Tahun 1985 tuh Iya. sampai 86. Saya mengembalakan di gereja Kasih Allah.
GPPS di kota di Kabupaten Semarang. Semarang juga. Oke, ya. Oh, Bapak mengembalakan di GPPS 2 tahun. Ya, 2 tahun. Terus setelah itu? Setelah itu, ya, ini cerita yang tentunya saya alami nih. Ya, jadi di kekristenan ini memang seringkali orang Kristen ini memframing dirinya kalau selalu mendapat perlakuan kekerasan. Misal gereja ditutup, gereja tidak boleh diizinin gitu. Tetapi di kekristenan ini saya waktu membuat gereja ini, mendirikan gereja ini, justru orang Kristen sendiri yang marah ke gereja kita. Ya. Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi orang artinya ada gereja lain yang tentunya tidak suka dan melakukan beberapa tindakan yang menurut saya tidak ada bedanya ketika hari ini mereka mengatakan, wah kita diserbu nih gerejanya. Ya, saya juga diserbu. Tetapi alhamdulillah waktu itu saya punya hikmat untuk tidak masuk lebih dalam di dalam hal-hal yang tentunya membuat lebih lanjut tidak baik. Iya. Gereja diserbu gereja maksudnya gitu, Pak? Iya. Oh, persaingan gereja gitu, Pak? Iya. Iya, iyanya kok tegas banget ya iyanya ya. Oh, ada ya Pak ya begitu ya. Oke. Jadi pada waktu itu Bapak sedang di dalam apa namanya denominasi GPPS ya Pak ya. Sektenya GPPS ya berarti ya. Diserbu oleh gereja apa nggak usah sebutin namanya gitu Pak? Ya, nggak usah disebutin. Karena masalah tempat atau rebutan jemaat? Ya, jadi banyak beberapa jemaat mereka yang hadir di dalam persekutuan doa saya, di dalam gereja saya, tentunya ini membuat hal yang tidak menyenangkan buat beliau-beliau. Oh, ini. oke. Jadi ini karena masalah jemaat yang nyebrang mungkin ya Pak ya? Iya. Oh, oke. Oke Pak, lanjut Pak. Setelah GPPS apa Bapak ke gereja lain? Ya, setelah dari GPPS ini kemudian saya mulai untuk mengerjakan mencari jiwa ini dengan cara mandiri. Jadi saya tidak ikut organisasi manapun, tapi saya buat banyak persekutuan doa, beberapa persekutuan doa. Kemudian setelah banyak nanti saya serahkan ke gereja lokal. Karena berdasarkan pengalaman yang tadi, karena saya ingin hidup saya ini dulu nih jadi berkat dan mengubah hidup orang untuk menjadi lebih baik, saya ekspresikan itu untuk buat persekutuan doa di beberapa tempat. Kemudian setelah kumpul misal 30, 40, 60 saya serahkan kepada gereja lokal sebagai wujud di mana saya tidak ingin ada hal-hal lagi yang terjadi seperti kemarin saat saya menjadi gembala. Maksudnya Bapak mencari jiwa itu berarti yang sudah Kristen Bapak kumpulin atau yang belum Kristen Bapak jadiin dulu gitu? Ya, jadi kita punya target yaitu dua target yang kita sasar ya. Yang pertama tentunya adalah orang Kristen yang tidak bergereja, itu banyak. Oke, ya. Tapi kita juga menyasar orang yang benar-benar unkris. Jadi orang-orang yang memang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi ada dua yang kita target dan kemudian kita kumpulin, kemudian kita mulai bina, ajak doa bareng dan kemudian kita buat kelompok-kelompok keluarga supaya mereka lebih saling menguatkan. Tapi pada waktu Bapak mengumpulkan orang-orang itu Bapak bukan sebagai seorang pendeta dari gereja manapun gitu ya? Bukan. Terus tujuannya apa tuh Pak? Iya. Jadi Bapak salah dapat jiwa, terus Bapak serahkan kepada salah satu gereja lokal. Betul. Itu motifnya Bapak maksudnya hanya untuk menambah jemaat gereja itu atau ada motif uang Pak? Oh iya. Iya, baik. Nah, saya suka ini dengan soal uang ini. Kemarin ini saya ketika di-share oleh MCY video saya di YouTube itu ada channel lain, channelnya Mas Didi Juli bahas kalau saya ini jadi mu'alaf. Intinya nanti saya sebenarnya cuma cari uang untuk terima ceramah-ceramah gitu. Oh Allah. Kemudian saya di kolom komentar bilang,
justru itulah selama ini saya menentang soal uang ada di gereja. Selama saya buat persekutuan doa, saya bentuk pengurus dan saya tidak pegang uang. Ada bendahara yang pegang uang dan mengelola itu, dan saya pastikan saya paling menentang orang yang hari ini ada di gereja tujuannya mencari uang dan mencari pekerjaan. Iya. Gitu ya. Jadi kemudian ada orang tanya motivasinya apa? Ada orang berhutang sama Koh Agustan. Donditan. Oh, Koh Donditan. Kenalan lagi Pak. Oh ya. Lagi, Pak Dondi Pak. Oke, Koh Donditan. Iya. Lupa mulu nih. Oke. Ya, Minta maaf. Ada orang berhutang sama Koh Donditan, yang satu 1 miliar, yang satu cuma 1 juta. Kemudian ketika dua-duanya hutangnya dihapus oleh Koh Donditan, Ya. yang paling berterima kasih dan menunjukkan sebuah rasa terima kasihnya yang 1 miliar. Ya 1 miliar dong. Baik, saya orang itu. Begitu ya. Jadi merasa dulu pekerjaan saya ini adalah sebuah pekerjaan yang tentunya menurut saya di tahun 2000 ketika saya memutuskan untuk bertobat, saya akan melakukan banyak hal untuk supaya di masa lampau ini yang tidak berguna ini saya jadi berguna. Nah, kebetulan karena yang paling dekat dengan kepercayaan saya itu Kristen, saya masuk Kristen. Pak, saya mau mundur sedikit Pak nih. Baik. Mundur dikit. Baik. Waktu Bapak pindah dari Katolik ke Protestan itu alasannya apa Pak? Oh iya. Kalau di Katolik saya tidak beroleh kesempatan untuk mengekspresikan diri di dalam tadi supaya hidup saya ini bisa berguna. Karena kalau di Katolik ini kan tentunya sudah diampu oleh pastor. Iya. Dan tidak mungkin dong saya di tahun 2000 itu saya sudah menikah, kemudian saya seminari pastor, kan tidak ada. Oh, Iya. maksudnya mungkin sudah waktunya sudah tidak tepat gitu ya. Terus Bapak tidak untuk meniti karir di dalam Katolik itu butuh waktu yang lama gitu kan? Iya, sudah tidak mungkin ya. Iya, jadi maksudnya Bapak banting setir gitu ke Protestan gitu. Iya. Oh, oke. Karena di kekristenan memungkinkan untuk saya mulai Iya. bahasa dulu melayani Tuhan. Karir Iya. pokoknya. Iya. Iya. Gitu. Oke. Terus dari tadi GPPS, kemudian Bapak mengumpulkan jiwa, setor ke gereja gitu. Berapa lama tuh Pak? Bapak begitu? Eh, Kegiatan itu Bapak lakukan berapa lama itu? oh iya, saya terakhir lakukan baru mungkin 2 bulan yang lalu ya. Oh, belum lama Pak? Iya, belum lama. Oh. Makanya saya kepingin nih, ini beberapa gereja ini ada yang saya uruskan izin-izinnya ini baru 2 bulan yang lalu. Ya, dari tim sini juga ikut ke sana ya. Jadi saya pun masih membantu di 2 bulan yang lalu. Ya. Tetapi hari ini saya berhentikan sama sekali supaya saya dan dalam mengekspresikan iman saya yang sekarang dalam bertauhid itu tentunya lebih jelas. Ya, karena secara resmi sebulan yang lalu saya bersahadat dan tentunya saya tidak melakukan hal-hal lagi yang berhubungan dengan kekafiran. Terus dari Bapak tadi bilang dari GPPS ya, mengembalakan jemaat GPPS, terus Bapak mencari jiwa, terus Bapak berikan kepada gereja lokal, itu berarti Bapak sudah tidak terikat dengan gereja manapun. Iya, betul. Setelah itu Bapak dari saat itu sampai yang terakhir Bapak kemarin syahadat itu Bapak memang tidak terikat dengan gereja mana gitu? Tidak Oh, terikat gitu. dengan gereja manapun. Ya, jadi Bapak menjabat sebagai pendeta berarti kurang lebih berapa tahun tuh Pak? Ya, sampai 2 tahun di 2015 ya, GPPS. 2015 sampai 2 tahun aja berarti kurang lebih. ya 5 tahunan ya. 5 tahunan? Cukup, iya. Oh, itu selama 5 tahun itu di GPPS saja? Iya. Oke. Selain GPPS Bapak tidak pernah di Tidak. gereja mana Iya, gitu? karena Belum? kita mengembalakan tentunya sudah terikat dengan GPPS. Oke. Ya, terus kalau selama di GPPS itu Bapak melayani hanya di gereja saja atau juga ke daerah-daerah? Oh iya. Saya beberapa kali kan tentunya dimintain untuk khotbah ke beberapa gereja. Itu sudah biasa ya, saling bertukar mimbar. Iya, yang iya, punya sudah biasa.
Iya. pertukaran pendeta gitu Pak ya. Oh iya. Pertukaran. Terus maksudnya selama maksudnya Bapak nggak membuka daerah-daerah baru gitu untuk bangun gereja gitu waktu itu? Oh iya. Jadi itu saya lakukan setelah dari 5 tahun ada di GPPS, dan kemudian saya keliling itu banyak membuat gereja-gereja. Membuat gereja-gereja? Iya, maksudnya gereja untuk orang lain atau untuk? Iya, untuk orang lain. Oh, untuk orang iya. lain. Saya sudah komitmen untuk tidak jadi gembala. Oh gitu. Iya. Jadi Bapak membantu sekelompok orang yang mau membangun gereja begitu. Iya. Dan bantu apanya nih Pak? Iya. Perizinannya Ya, atau pembangunannya atau apa? perizinan legal, pembangunan, dan kemudian tentunya mencarikan dana. Oh gitu Pak. Iya. Oh, fundraiser juga berarti ya? Iya. Waduh, komplit ya berarti ya Pak. Iya. Baik, itu adalah masa lalu Pak Yo ya, yang aktif di dalam manajemen gereja berarti kalau begitu ya Pak ya. Terus, nah sejak 3 tahun, tadi Bapak bilang 3 tahun atau 2 tahun sebelum Bapak bersyahadat, Bapak sudah tidak ke gereja. Memang Bapak sudah tidak percaya dengan doktrinnya atau bagaimana? Ya. Jadi ada 2 hal nih. Yang pertama masalah doktrin. Yang kedua tentunya praktek. Praktek-praktek yang ada di gereja. Ya. Nah, kembali ke tadi, ke tentang buku petunjuk. Ya. Ya, kita hari ini kalau ngomongin agama, tentunya kita balik lagi ke kitab sucinya. Ya, betul. Ya, kita kembali ke kitab sucinya. Ya. Nah, ketika ada di Kristen itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya tidak ada satupun yang dilakuin. Oke. Jadi kalau kita ngomong hari ini ngomong tentang sebuah buku petunjuk tadi untuk motor. Yeah. Nah, kita di Kristen itu kan ada buku petunjuk namanya Alkitab nih. Iya. Nah, sering kali ini yang sering saya kadang agak guyon dengan beberapa orang. Saya guyoni misal dengan sesama pendeta tuh? Iya, sesama pendeta dengan jemaat. Saya misal guyon tentang kita itu Natalan kayak malah ini ya. Kalau ajang Natalan ini kayak ajang kita pamer sedang makan sesuatu yang sebenarnya dilarang di Alkitab kita. Loh kok bisa Pak? Ya kalau kita makan babi pas Natalan ini, coba itu Pak Lurah, Pak Camat datang dikasih babi, akhirnya mereka pulang gasik kan? Ya karena mereka tidak mau. Nah kita sendiri ini yang sebenarnya juga di buku petunjuk kita ngomong soal itu, kita malah seakan-akan bangga dengan dosa kita. Terus kemudian kita nyanyinya lagu menyenangkanmu. Terus yang jadi pertanyaan, kita itu menyenangkan Tuhan kita. Ya, kita menyenangkan Allah kita, itu versi saya zaman dulu. Itu menyenangkan yang bagian mana? Karena semua perintahnya tidak ada yang kita lakuin. Kalau saya punya anak saya melakukan yang saya perintahkan, itu tentunya anak saya menyenangkan hati saya. Nah kalau di kekristenan ini lucu, nyanyinya menyenangkanmu, mu besar, tetapi tidak pernah melakukan apa yang disenangi Tuhan ya. Iya. Jadi ini tadi hal-hal yang sebenarnya ringan nih, masalah makanan. Tapi sebelum kita bahas soal itu, di agama itu juga yang sering dibahas, pertama kitab suci, yang kedua sok nek kita mati. Terus hari kiamat. Ya ini minta tolong nih kok Agustan ini. Kok Agustan lah. Oh sorry, kok Doditan. Kenalan lagi. Oke. Iya. 3 kali Pak. Oke. Sudah selesai kasih nih. Kasih ember. Kok Doditan ini. Saya minta tolong ini. Ya ini saya punya Alkitab saya. Ya yang lainnya tentu bilang, loh sekarang sudah mu'alaf, tentunya bahas dong kitabnya sekarang yang baru. Ya. Saya hari ini sedang belajar, dan tentunya karena ini ada pertanyaan kenapa saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama, tentunya saya akan menjawab berdasarkan sebuah keraguan yang saya dapatkan di petunjuk saya, di buku petunjuk saya. Ini kita baca di dalam Yesaya, pasal 66 ayat 15 sampai 17. Oke. Saya bacain Pak ya. Iya. Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Iya, baik. Sebab lihatlah, ini versi yang Yahweh nih Pak, yang literal. Oke. Nggak apa-apa. Iya, tinggal Yahweh-nya diganti Allah. Kalau gitu saya pakai yang ini aja Pak. Kita banyak versi, tenang aja. Oke. Iya. Yesaya
Ini versi Itu yang literal translation. Iya. ILT yang ILT, biasa pakai ya. ini adalah dari aliran Kristen yang menyebut nama Tuhannya Bapa Yahweh. Ya. Nah, Kok Dodi ini sedang mencari di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 Pak ya. ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan katanya loh ya. Jadi ini firman Tuhan di kitab Yesaya ini mengatakan nih, kalau besok kiamat nih Tuhan yang datang, ya kan? Yang datang, yang dibunuh pertama kali ini orang-orang di ayat 17 ini mengatakan mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya sendiri di taman-taman mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi. Pak, saya ngopi ya Pak ya. Baik, santai kok. Terus. Donditan. Ya. Sekarang pertanyaannya nih. ini. Ya. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan. Yeah. Memang kelihatannya hanya soal makanan, tapi kembali ke buku petunjuk tadi. Kalau kita sepakat bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan, tidak bisa dong teman pendeta saya, jemaat saya bilang, loh Pak itu kan perjanjian lama. Lah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dipisahkan, ya disobek aja kita pakainya perjanjian baru, tidak usah pakai perjanjian lama. Nah tapi kalau kita ini PL dan PB ini menjadi sebuah kesatuan, harusnya kita tetap mengikuti. Memang sederhana nih soal makanan babi, tapi toh Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing, dia buangnya ke babi karena beliau tahu ini bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Kalau kita sepakat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus ini adalah Allah di PL. Yeah. Nah kalau Allah di PL, tentunya dia tidak berubah di PB. Yeah. Kenapa ketika di PB kita mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, semuanya sudah selesai. Maksudnya selesai itu selesai dalam Alkitab ini selesai di dalam misi, menjalankan misi Bapaknya, bukan soal selesai makan babi. Jadi ini kan sesuatu yang seringkali di kekristenan ini terjadi sebuah pemerkosaan. Banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan ayat. Ini kalau kita dengerin penjelasan dari seorang mantan pendeta baru nyambung nih. Kalau tadi Bapak bilang menyebutkan bahwa memang kita juga sering mendengar Pak, bahwa PL itu kan sudah tidak berlaku lagi gitu kan Pak ya. Sudah dibatalkan gitu kan di dalam perjanjian baru gitu kan dengan matinya Yesus gitu kan. Nah berarti kan tadi Pak Yo kan bilang kalau sudah dibatalkan kenapa masih dipakai di sini, masih jadi satu dengan PB gitu kan. Nah tetapi Pak Yo tahu nggak ternyata sebenarnya yang sudah kita pelajari itu bahwa di dalam PB itu kurang lebih hampir ada 1000 ayat Pak yang dikutip dari PL. Nah kan berarti kan apa ya namanya ya, kalau tanpa PL berarti kan tidak bisa ada PB Pak, karena ada 1000 ayat yang dikutip dari PB di PL gitu Pak. Ya. Gimana tuh kalau Bapak tadi bilang kalau udah nggak berlaku dipisah, tapi ternyata 1000 ayat tuh diambil dari PL gitu Pak di PB. Iya. Sebenarnya hari ini di kekristenan ini kan banyak aliran. Ya kemarin ada satu channel yang protes. Ya. Saya kan bilang waktu itu di Indonesia ini kalau pemerintah tidak stop
itu namanya pendaftaran sinode. Hari ini pemerintah sudah stop 300 sinode. Oh. 300 sinode artinya ada 300 pengajaran. Dan salah satu channel ini ngomong, lu ajarannya enggak beda. Enggak beda, ini nanti ada beberapa. Gimana nggak beda? Iya, nanti ada Pak X dan Pak X itu di YouTube sesama pendeta Kristen sedang ngomongin tentang doktrin ini, keselamatan ini perlu enggak dari peran serta kita yang John Calvin sama Arminian tentunya hari ini berbeda. Ya, saya dulu waktu kuliah ini dosennya pinter membiarkan kita yang menganut aliran Arminian dan Calvin ini beradu pendapat. Kita sama-sama pinternya ini, dalam tanda kutip ini kita pinter beradu ayat. Kemudian di akhir sesi ini karena sudah mendekati jam 12 malam karena kita kuliah ini sore, si dosen ini ngomong, kalian ini mau menyelesaikan perdebatannya antara John Calvin sama Arminian ini tentang masalah keselamatan. Wong mereka aja sampai hari ini, sampai mereka meninggal tidak selesai. Kok kalian mau menyelesaikan? Ini aja sudah berbeda kok di sini. Apalagi yang Unitarian, yang Trinitarian, semuanya berbeda. Kok kita ngomong bahwa kita tidak berbeda? Kita semuanya berbeda kok 300 itu pengajarannya. Nah, tentunya itulah secara doktrin yang kemudian menjadi saya berpikir, kalau selalu adanya perdebatan, adanya keraguan, berarti ini ada yang salah. Ya, ada yang salah ini. Yang salah ini tentunya harus saya cari dan saya temukan. Dan kemudian ketika saya mempelajari berkali-kali, saya temukan ternyata memang di kekristenan ini tentunya dulu ketika arus utama saat ini, mainstream ini ada, tentunya itu dilahirkan oleh sebuah kekuasaan yang memaksa untuk akhirnya kita meyakini sebuah doktrin, yaitu Trinitas. Ya, di konferensi Nikea itu meskipun dibantah berkali-kali, kita harus jujur bahwa itu ada peran serta dari Kaisar Roma. Tentunya kita ngomong Kaisar, tentu ngomong sebuah kekuasaan. Nggak mungkin kalau nanti saya ini jadi presiden nggak menggunakan kekuasaan saya jadi raja nggak menggunakan kekuasaan saya untuk orang hari itu mendukung apa yang saya yakini. Nah, tentunya kemarin dibantah kalau yang Unitarian itu ya mati sendiri, ada yang gara-gara menghujat Trinitarian, menghujat Roh Kudus kemudian meninggal. Saya tidak yakin soal hal-hal tersebut. Tapi kita yang kemudian hari ini kepingin garis bawahi adalah hari ini ada banyak perdebatan tentang Alkitab sendiri. Tentang Alkitab sendiri ada banyak perdebatan. Nah, kemudian yang menjadikan saya benar-benar akhirnya meninggalkan adalah bahwa semua yang ditulis di sini hari ini saya tidak pernah boleh ajarkan ke pengikut saya, ke jemaat saya, karena saya harus tunduk kepada sinode saya harus tunduk kepada arus utama saat ini. Misalnya saya hari ini kepingin nih, setiap wanita ini kalau ke gereja ini misalnya harus pakai kerudung supaya kita memang melakukan apa yang tertulis di Alkitab saya. Ternyata enggak. Tentunya saya kalau ngomong begitu saya dianggap pendeta aneh. Ya, itu salah satu contoh. Itu ya ternyata ya. Oke. Jadi di Paulus sendiri kan mengatakan di dalam Perjanjian Baru, Pak ya, wanita yang berdoa dan masuk ke dalam tempat peribadatan tanpa kerudung kan menghina kepalanya, Pak ya. Betul. Terus laki-laki yang berambut panjang juga apa namanya? Menghina kepalanya juga. Iya. Nah, itu memang tidak dilakukan oleh kekristenan. Saya waktu itu pernah dengar dari salah seorang pendeta juga, itu karena sudah perkembangan fashion, Pak. Jadi makanya mereka nggak pakai kerudung gitu kalau ke gereja gitu. Jadi fashion kan berkembang gitu loh. Makanya sekarang fashion mereka mengikuti fashion yang sekarang gitu. Itu katanya pendeta gitu ya. Tapi itu salah satu yang merupakan poin ya. Yang Pak Yoni pertimbangkan ya waktu itu ya. Satu masalah babi, kemudian masalah kerudung. Iya, kalau diringkas ini tadi kembali ke buku petunjuk. Kalau Allah itu menciptakan kita, tentunya Dia juga menyertakan sebuah buku petunjuk. Nah, tentunya saya harus mencari nih buku petunjuk yang benar nih. Nah, kemudian saya mulai membeli Al-Quran yang versi terjemahan, dan saya belajar dari situ.
Nah tentunya di situ saya dapati tentunya beberapa poin yang saya compare di Alkitab, dan hari ini bagaimana pengikutnya ini apakah melakukan semua yang dikatakan atau enggak. Ini tadi kembali ke ibadah misal. Tentunya kalau kita kembali ke PL, Allah, cara menyebut saya dahulu Allah itu, ketika punya ide bangun bait suci, dia pun membuat banyak aturan sampai bahan-bahan detail pun diatur gitu ya. Diatur dengan baik. Nah tentunya kalau agama itu berbicara tentang aturan juga. Nah di kekristenan ini tidak pernah berbicara tentang aturan. Ya mau kerja apa juga tidak pernah diatur. Ya misal ya, ini kerja apa ini tidak pernah diatur ya. Apapun tidak pernah diatur. Ibadah kita juga baca tentunya, jika engkau beribadah hendaklah engkau berpisah untuk sementara waktu antara laki dan perempuan. Tentunya kan kita berpisah secara sementara jika kita berdoa. Ini ketika saya ada di Islam ini dilakukan. Baru dilakukan. Iya kan? Kita kemarin campur nih ya, senggolan ya. Nyanyinya joget-joget senggolan ya. Konfeditan tentu suka ini ya. Waduh, kok tahu sih Pak? Iya. Oke, terus apa lagi Pak yang tertulis di Bible tapi tidak dilakukan oleh kekristenan? Mungkin baik. Secara umum ya maksudnya ya. Tetap ada yang melakukan tapi dengan alasan yang agak berbeda lah. Menurut Bapak apa lagi kira-kira? Sunat mungkin? Oh iya. Ya ini tadi kita sebelum on the record ini tadi kita sempat berbicara tentang beberapa aliran. Nah aliran yang anti mainstream misal kayak Advent memang melakukan hal itu. Itu pun hari ini mereka sendiri dan disendirikan. Ya kan? Dikucilkan. Ya artinya lebih banyak orang-orang Kristen ini yang suka tidak melakukan apa yang sebenarnya menjadi aturan dan tuntunan di kitabnya. Ya, jadi saya berpikir kemudian, oh, memang ini harus ada Islam. Coba nih kalau tidak ada Islam. Ya, kita itu seringkali di framing kita itu dianggap satu mesti teroris ini pasti. Tapi yang kedua suka memaksa. Ini suka ribut ya. Tapi kalau kita tidak ribut, apa mereka juga tidak pernah ribut, iya kan? Di beberapa video itu ya rebutan jadi pendeta aja, pukul-pukulan ya kan? Rebut persembahan ya kan? Anak sama bapaknya saling gugat itu di gereja yang terbesar di Surabaya itu saling gugat ya kan? Ya, tidak sebut tapi semua orang kan bisa tahu ya. Satu gereja jemaatnya sudah 32.000 ya, asetnya tentu sudah triliunan ya itu. Bapak sama anak gugat, itu artinya juga semua orang suka ribut. Cuma ributnya ini kita soal akidah, soal sesuatu yang harus memang dilakukan dan yang tidak harus dilakukan, bukan soal manajemen gereja, soal kemudian hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan akidah. Nah kemudian soal sunat nih, kemarin saya itu sama Ustadz Amru mau disuruh sunat 2 kali. Tetapi saya alhamdulillah dari kecil itu yang nyunat saya itu kan tukang sunat muslim. Jadi benar-benar pol, sudah tidak ada yang disunat lagi. Ada ya sunat nggak pol ya? Glenn kayaknya nih. Lu udah sunat udah pol belum? Saya pernah 2 bulan ada di sebuah sinode, dan hari ini sinode itu sangat terkenal dan fenomenal karena dia menggugat. Pak pendeta ini menggugat LAI digugat gara-gara